Oke, baik, itu hanya sekedar membuka. Sebagian adik-adik, sebagian yang sambung 86 ke bawah, 86, 85, 84 tentu sudah kenal ya. Tahun yang lalu itu kita melakukan ini ya. 2 tahun yang lalu apa ini? Sini juga saya ingat ini. Iya. Bagi adik-adik yang sambung 90-an mungkin tidak kenal ya, saya alumni FPOK IPB Medan. Jadi teman saya yang masih berkecimpung di sini di SMK 2 yaitu Bapak Janes Simangunso, kawan saya satu kelas. Kemudian kawan satu stambuk, kawan satu kamar, Hamdan Manmuar, kepala sekolah yang iyalah, kepala sekolah sedang Pak, itu sudah pensiun. Kemudian senior saya satu 82, satu kos juga Bapak Badrul Ilmi. Inilah kawan-kawan seperjuangan dulu ya. Nah baik, yang bagi yang belum kenal, nama lengkap Dr. Anus Irianto Siregar MPD. Tugas sehari-hari sebagai Widya Prada di LPP Sumatera Utara. Dulu tugas saya Widya Iswara, tapi kemudian disuruh pilih. Kalau mau tetap di LPP, beralih jadi Widya Prada. Kalau mau Widya Suara, pindah dari LPP. Maka sebagian teman saya pindah ke B4TK atau ke Badan Diklat Provinsi. Saya tetap di dalam. Maka berubahlah nama saya menjadi, tugas saya Widya Prada. Tugasnya hampir sama, hanya bedanya urusan pangkat. Kalau urusan pangkat Widya Suara kelan, lembaga administrasi negara. Tugas pokoknya mendidik, mengajar, melatih PNS. Ya, itu. Kalau Widya Prada memfasilitasi dalam penjaminan mutu satuan pendidikan, dinas pendidikan, dan guru. Itulah tugas sehari-hari saya. Kemudian tugas tambahan banyak. Tugas tambahan yang diberikan oleh Kementerian. Pertama, tugas saya sampai saat ini yang tidak bisa untuk istirahat dengan tenang. Satu, asesor guru penggerak. Sampai saat ini sudah 175 orang guru penggerak yang saya nilai lewat essay, simulasi, kemudian wawancara. Kemudian asesor sekolah penggerak. Jadi yang menentukan sekolah penggerak itu kepala sekolah ini lulus atau tidak adalah asesor. Nah setelah lulus baru dia jadi sekolah penggerak. Nah kemudian tugas tambahan lain lagi adalah pengajar caket calon kepala sekolah, diklat calon kepala sekolah, dan penguatan kepala sekolah. Itulah tugas sehari-hari yang saya kerjakan. Baik, kita perkenalkan dulu kurikulum Merdeka ini. Di K13 kita mengenal istilah PPK. Apa itu PPK? Penguatan pendidikan karakter. Maka di dalam Merdeka Belajar kita kenal profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Capaiannya pun cuma 6. 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi outputnya prosesnya bertakwa kepada Tuhan.
outputnya berakhlak mulia. Oke? Maka di dalam proses pembelajaran, guru harus tetap memulainya pembelajaran dengan berdoa. Artinya dibiasakan. Penerapannya di kelas bermacam-macam. Ada yang penerapannya, anak-anak, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Satu model. Ada yang moncot siregar, pimpin doa. Maka si moncot pimpin doa tanpa memperhatikan agama. Mari teman-teman, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Saat ini saya pimpin dengan tata cara Islam. Besoknya silokot. Mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Saya pimpin, saat ini saya pimpin dengan agama Kristen, agama yang lain menyesuaikan. Jadi itu harus bergiliran. Kenapa? Karena kita mau melatih anak-anak memimpin doa. Jadi doanya itu harus betul-betul meresap, terlisankan dan meresap dari hatinya. Jadi jangan ada lagi, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Kalau kita di lapangan, suruh anak-anak bergantian. Itulah tentang bertakwa, proses pembelajarannya yang sasarannya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Oke ya. Nah, kemudian bergotong royong. Kalau kita di olahraga ini nggak usah lagi diragukan ini. Porsi kita lebih besar, bekerja sama, berkolaborasi dalam pembelajaran olahraga. Kalau pelajaran mata pelajaran yang lain, paling yang bisa dilakukannya adalah dengan diskusi-diskusi. Tapi kalau olahraga tidak, memang implementatif ya. Mau sepak bola, jelas kerjasamanya. Kalau bola voli, jelas kerjasamanya. Jadi kita kalau untuk ini tidak perlu diragukan, ya. Kemudian berikutnya adalah berpikir kritis, critical thinking. Berpikir kritis. Nah, inilah yang miskin kita di dalam pembelajaran olahraga. Berpikir kritis. Kita hanya mengajarkan gerak, tapi tak pernah kita tanyakan mengapa geraknya seperti itu. Ajarkan role ke depan. Prosedurnya jelas. Tapi tak pernah kita tanyakan kenapa seperti itu. Dan kemudian guru tidak pernah memberitahu kenapa seperti itu. Nah, ini sehingga anak ketika diajari dia, terutama yang namanya senam lantai lah, handstand, roll ke depan, tak pernah anak tahu untuk apa dia pelajari itu dan apa manfaatnya bagi kehidupan. Kalau nggak percaya, kita tanya anak-anak ini. Setelah tamat dia SMP atau tamat SMA, mungkin di SMA masih dipelajari. Tamat di SMA, pernahkah anak ini mau melakukan handstand atas inisiatif dirinya karena dia perlu dan butuh untuk gerak handstand itu untuk kesehatannya?
Saya kira hampir tidak pernah. Yang mau dia melakukannya di luar pembelajaran, di luar sana futsal, sepak bola, bola voli. Tapi yang lain hampir tidak pernah dia mau melakukannya. Jawabannya cuma satu, karena dia tidak pernah tahu manfaatnya itu bagi kehidupan. Itu persoalannya. Makanya sangat miskin berpikir kritis di dalam olahraga. Karena orientasi kita adalah gerak, menilainya pun gerak. Coba kalau misalnya kita mulai berpikir kritis ketika pelajaran handstand. Anak-anak pelajaran kita pada hari ini adalah handstand. Bukunya coba kamu lihat bagaimana gerakannya. Baik, mari coba muncul ke depan. Nah, jadi dibantulah dia. Sudah selesai? Nah, coba kamu amati perubahan apa yang terjadi pada dirinya. Mukanya merah, Pak. Ya. Matanya merah, Pak. Bagus. Pertanyaan, mengapa wajahnya, mukanya merah, matanya merah? Karena darah banyak turun ke kepala, Pak. Banyak turun ke bagian kepala. Bagus. Apa fungsi darah? Untuk membawa oksigen, Pak. Membawa jajan makanan, mengganti sel yang rusak, Pak. Bagus. Itu di pelajaran IPA, bagus. Menurutmu, baguskah untuk kesehatan ini kita lakukan? Iya, Pak, karena lancar peredaran darah, Pak.